Coba nih, kalau saya untuk sekedar Taat di sini Bang mengikuti seluruh ajaran yang disampaikan oleh Nabi. Yang nama Nabi Muhammad itu kan diutus oleh Allah. Jadi secara hakikat yaitu ajaran dari Allah yang disampaikan kepada Jibril, melalui Jibril kepada Nabi Muhammad, selanjutnya disampaikan pada umatnya. Jadi baik, tidak ada yang kita tes ya. Mentaati ke Nabi secara langsung, Bang Edis. Oke, baik. Artinya bahwa apa yang disampaikan oleh Muhammad itu adalah firman Allah. Bukan berasal dari hawa nafsunya. Dia hanyalah seorang perantara, betul? Ya. Kita tes. Di dalam Al-Quran tidak pernah ada perintah supaya naik haji ke Mekah. Di dalam Al-Quran tidak ada perintah supaya menciumi batu di Arab. Atau ngelemparin batu di Arab. Sekarang yang dilakukan umat muslim, mereka menabung puluhan juta, bahkan jual tanah, jual sawah, ya kan? Ngantri puluhan tahun sampai di Arab, mereka lempar batu, lempar jumroh, cium batu. Apakah itu ada dalam Al-Quran? Nggak ada dalam Al-Quran. Makanya itu, ketika Abang mengatakan, apakah yang diajarkan Muhammad itu ajaran Allah? Ini tanda tanya besar. Tawaf itu semuanya, apa lempar jumroh, itu kan ajaran dari Nabi Ibrahim. Di Al-Quran tidak ada di dalam Al-Quran masalahnya, Bang. Di dalam Al-Quran tidak ada Ibrahim itu lempar jumroh, lempar syaiton, ya kan? Masa syaiton, Bang, syaiton itu, dia itu non fisik, Bang. Masa mau dilempar-lempar? Nah, Bang Edis, itu kan di hadis banyak perintah tentang haji. Nah, makanya saya bilang. Karena kedudukan hadis itu sebagai landasan hukum. Itu kan Quran, hadis, ijma, qiyas pun ada kedudukannya. Makanya saya bilang, Bang, umat muslim telah meninggalkan Al-Quran dengan beralih kepada kitab lain. Kitab mana yang disebut? Kitab kuning? Kitab hadis, kitab karangan ulama ini, kitab karangan ini, mazhab ini, syekh ini, itu. Sekarang umat muslim seperti itu. Sibuk dengan membuka kitab-kitab karangan. Sementara Al-Quran ditaruh di atas lemari, tidak dibuka-buka. Kalau buka Quran cuma pengen dapat amal doang, bukan mau cari ilmu. Kedudukan ulama itu jelas dan ada di dalam Al-Quran, Bang Edis. Pas ada ahli zikri bertanya kepada ahlinya yang ahli kompeten. Zikri, Bang, siapa yang mengatakan bahwa itu syekh ini, siapa yang mengatakan bahwa dia adalah ahli zikri? Siapa? Apanya? Oh, yang ya, kita kasih contoh nih, Bang. Imam, gini, Bang. Kita kasih keempat imam ya, Bang. Gini nih, imam itu kan punya mujtahid ya, orang yang berijtihad. Gini, Bang Edi, sekarang saya tanya, ada orang muslim yang baru balik usia 15 tahun dan dia harus belajar tentang Islam. Dikasih Al-Quran secara terjemah, ya mungkin dia paham. Maka ada ulama yang membantu untuk menafsirkan maksud dari tujuan Quran dan hadis itu. Jadi ada asbabul nuzulnya, asbabul wurudnya. Ibarat kata kita mau beli gorengan itu udah dibikin tuh di pinggir-pinggir jalan, udah dipermudah. Kita tinggal aja, tinggal pakai. Kalau bab sholat ada. Kalau kita mau cari bab niat, bab itu kan harus menggabungkan dulu dari hadis dan Quran. Sementara ulama sudah membikin yang mempermudah gitu, membantu kita karena mereka mempunyai alatnya. Karena Al-Quran itu bukan hanya terjemahan yang langsung dibaca dipahami. Ada ilmu ba'ade, mantik, bayan, balagohnya gitu, bahasa-bahasanya. Ada ayat mukammat, mutasyabihat. Itu kan harus butuh penjelasan, Bang Edis. Ibarat kata kalau ada orang yang nolak ulama, saya mah nolakah ulama? Ya udah, kamu nggak usah beli gorengan, kamu bikin sendiri minyaknya, kamu olah sendiri tepung terigunya, kamu wortelnya tanam sendiri. Bisa nggak? Kalau bisa silahkan gitu. Baik, Bang Edis. Boleh saya tanggapi, Bang? Nih gitu. Baik. Boleh. Ya, makanya saya bilang tadi, Bang, itulah bahwa Abang ini sudah teracuni oleh ulama-ulama. Sehingga apa? Sehingga Anda menganggap bahwa firman Allah itu adalah sesuatu yang sangat sulit dipahami. Seolah-olah Allah itu tidak mampu menggunakan bahasanya, menggunakan kata-katanya sehingga dimengerti oleh manusia. Anda harus perlu manusia lain untuk menerjemahkannya. Sebentar, biar saya selesaikan. Jawabannya Mbak Edi satu. Sebentar, biar saya selesaikan. Gini, tadi kan saya sudah buat perumpamaan, Bang. Kalau kita main ke rumah teman kita yang punya balita, anaknya ngomong, awanya. Nah, kita tanya emaknya, itu anakmu ngomong apa? Ah, dia jelasin. Oh, dia ngomong begini-begini. Karena apa?
Karena seorang anak kecil ketika menyampaikan kata-kata maka akan belepotan dan tidak bisa dipahami. Masakan Anda menganggap Allah sebagai sesuatu yang menciptakan langit dan bumi tidak mampu menyusun kata-katanya sehingga mudah dimengerti. Padahal Al-Quran berkata, Al-Quran itu dimudahkan bagimu. Makanya saya bilang, Bang, sekarang umat muslim tidak percaya sama Al-Quran, percayanya sama katanya ulama. Tapi sekarang begini, kita kasih 4 mazhab. Ada mazhab Syafi'i, Hambali, Hanafi, ya kan? Sekarang masalah tata cara sholat aja dah. Tata cara sholat. Oke. 4 mazhab beda-beda, Bang. Masalah kunut dan gak kunut sampai sekarang belum kelar. Masalah takbiratul ihram, ada yang bilang begini, ada yang bilang di sini, depan begini. Ya kan? Beda-beda, Bang. Padahal apa? Di dalam Al-Quran dikatakan, sesungguhnya sholat itu adalah mencegah perbuatan mungkar. Tapi kalau umat muslim, sholat itu begini dan begini. Apakah kalau begini dan begini bisa mencegah perbuatan mungkar? Gitu loh, Bang. Ternyata begini dan begini itu tidak pengaruh. Dia itu mencegah perbuatan mungkar atau tidak. Makanya, Bang, ketika saya pelajari agama Islam sibuk dengan ritualisme fisik. Sedangkan Yesus mengajarkan bagaimana kita menyembah dalam roh dan kebenaran. Makanya di dalam kekristenan, Bang, di hati kita ini rumahnya Tuhan. Ada lagunya. Di hati inilah rumahmu. Di hati inilah baitmu. Dimanapun ku kan berada. Ya kan? Disitulah kau berada. Nah, sedangkan umat muslim, bait Tuhannya di Arab. Jauh, Bang, bait Tuhannya. Padahal tubuh kita ini adalah bait Tuhan. Makanya rohnya itu supaya tinggal di hati kita. Sehingga kita melakukan kehendak-kehendak dia. Nggak perlu begini, cuci tangan buat apa, Bang? Fungsinya buat apa? Udah saya jawab, Bang Edis ya. Mandi, Bang, pakai sabun. Iya, saya jawab, boleh nggak? Silakan. Bang Edis itu terlalu fokus pada gerakan sholat. Gerakan sholat itu kan ya olahraga juga, gerakan-gerakan mah ada. Tapi substansi nilai dari sholat itu bentuk penghambaan kita. Makanya dalam sholat itu ada kalimat inna sholati wa nusuki. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup matiku lillahi rabbil alamin, hanya untukmu ya Allah penguasa alam. Jadi substansi dari sholat itu bentuk penghambaan. Saya serahkan ibadah saya ini, bentuk penghambaan ini, ibadahku, hidupku, matiku hanya untukmu ya Allah. Bukan hanya sebatas gerakan-gerakan saja, Bang Edis. Itu ada hal yang intim antara kita dengan Tuhan, itu seperti itu, Bang Edis. Jadi Bang Edis nilainya hanya sebatas gerakan saja. Dan tadi Bang Edis mengatakan bahwa orang semakin belajar Al-Quran akan semakin ngaco. Gini, Bang Edis, pahami dulu Al-Quran, dalami dulu setiap maknanya, tafsirannya, arahnya kemana. Bang Edis akan bisa menemukan keindahan mutiara dalam Al-Quran tersebut. Bang Edis juga belum belajar Quran, mau mengomentari Al-Quran. Jadi bingung 13 tahun, Bang. 13 tahun di mana, Bang Edis? 13 tahun. Kan tadi saya ceritain tadi, Bang. Masa saya ceritakan lagi, iya kan? Coba gini ya, yang mendasar aja. Huruf idhar ada berapa? Huruf idhar ada berapa? Kalau belajar Quran. Makanya, Bang, pertanyaan Abang itu bukan apa aja hurufnya. Baik. Ini makanya muslim seperti ini. Makanya kita nggak nyambung. Begini, saya itu ya katanya udah belajar 13 tahun. Sebentar dulu, Bang. Ya udah silakan. Gini ya. Saya itu ketika mempelajari Al-Quran pertama kali dulu seperti itu. Nggak boleh kamu baca Kul huwallahu ahad. Nggak boleh ahad. Harus Kul huwallahu ahad. Harus begitu. Loh, saya bilang. Wah, tapi saya nggak ngomong. Karena saya kan nyegani. Kan nggak enak kan. Dalam hati saya begini. Loh, saya itu bukan mau belajar qalqalah. Bukan mau belajar tajwid. Ya, bukan mau belajar tartil, bukan mau belajar bagaimana saya membunyikannya seperti orang Arab, bukan. Karena apa? Karena di dalam iman Islam, membaca huruf-huruf itu akan mendapat pahala. Tapi niat saya belajar Al-Quran bukan itu. Niat saya belajar Al-Quran untuk mengerti apa isinya, maknanya.
Makanya saya sibuk mencari artinya, bukan sibuk menjadi seperti orang Arab. Dan maknanya itu bisa digapai dengan alatnya, Mbak Edis. Ibarat kata mau mancing, itu harus punya alat dong. Alatnya itu ilmu nahu, mantek, ba'ani, balago, untuk menggali itu. Jadi maknanya itu hanya sebatas makna yang nggak bisa ditafsirkan dengan makna letternya aja gitu, Bang Edis. Baik, saya jawab ya, saya jawab. Tadi umat muslim mengklaim bahwa Al-Quran hanya bisa dipahami dengan ilmu-ilmu, ya, dengan mengatakan harus paham 15 cabang ilmu, nahu sorob, mantik, balago, dan sebagainya. Bang, walaupun abang belajar nahu sorob, mantik, balago, dan sebagainya, sekarang bang, kalau kita uji, coba apa arti alif lam mim? Nggak ada yang bisa, bang. Nggak ada yang bisa. Makanya saya bilang, itu adalah kebohongan yang terus-menerus didengungkan, akhirnya semua muslim percaya bahwa untuk memahami Al-Quran harus belajar nahu sorob. Padahal di dalam Al-Quran apa dikatakan? Jika kamu ragu-ragu tentang apa yang diwahyukan kepada kamu, maka tanyakanlah orang-orang yang membaca kitab sebelum kamu. Suruh nanya, bang, kepada orang-orang yang membaca kitab sebelum Al-Quran. Ahlul kitab, ya. Iya, sekarang tapi ahlul kitab yang dulu, bang, yang orisinil. Nah, ini mulai nih. Dirubah-rubah. Mulai nih, bang, di dalam Al-Quran. Masih orisinil gak itu Injilnya? Oke, baik. Gini, bang. Di dalam Al-Quran disebutkan, beriman kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran. Sebelumnya. Tapi apa yang dilakukan? Iman percaya dengan kitab-kitab, bang. Iya, tapi apa yang dilakukan oleh umat muslim? Justru umat muslim sekarang malah beriman kepada kitab-kitab sesudah Al-Quran. Makanya sampai sekarang masalah kunut dan tidak kunut nggak beres-beres. Loh, di dalam Al-Quran itu kepada kitab sebelumnya. Tapi kata ulama harus baca kitab ini, syekh ini, kitab ini. Akhirnya apa? Makanya saya bilang, apakah umat muslim membaca kitab sambil koprol? Kan tidak mungkin. Sehingga yang disuruh beriman kepada sebelumnya malah beriman kepada kitab sesudahnya. Justru karena membaca Quran ini, karena di Quran ada tentang cirian Nabi Muhammad gitu ya, ciri-ciri Nabi terakhir yang akan diutus. Dan orang-orang kala itu, ahlul kitab itu tidak menginginkan Nabi terakhir itu dari golongan orang Quraisy ini, orang Arab ini Nabi. Maka dirobeklah sebagian lembarannya dan dihilangkan. Makanya oleh sebab itu udah nggak orisinil lagi, Pak Edis. Waduh, ini fitnah yang keji. Gini bang, orang ada di Qurannya. Oh nggak ada bang, gini, di dalam Al-Quran tidak ada ayat yang mengatakan bahwa kitab-kitab terdahulu, Taurat, Zabur, dan Injil, itu dirubah-rubah atau dipalsukan. Tidak ada. Tidak ada, bang. Justru yang ada di dalam Al-Quran, janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab, kecuali dengan cara, nah ini kalau saya mengutip kata Ustadz Nababan, ya dia bilang begini, tidak boleh berdebat dengan ahli kitab dengan cara yang baik. Nggak boleh. Harus dengan cara yang terbaik, kata dia. Al-Quran memerintahkan, jangan kamu berdebat dengan ahli kitab, kecuali dengan cara yang paling baik, katanya. Yang paling baik. Ya kan? Kecuali dengan orang-orang zalim di antara mereka. Katakanlah, diperintahkan ini. Katakanlah kepada para ahli kitab, kami beriman kepada kamu, kepada yang diturunkan kepada kamu, dan yang kami beriman kepada yang diturunkan kepada kami. Sesungguhnya Tuhan kami dan Tuhan kamu itu satu, dan kepadanya kami berserah diri. Itu kata Al-Quran. Bagaimana mungkin Al-Quran berkata kami beriman kepada yang diturunkan kepada kamu, sementara umat muslim zaman now tahun 2025 malah mengatakan kitab yang diturunkan kepada kamu dipalsukan. Ini makanya saya bilang umat muslim sekarang sudah tidak mau lagi membaca Al-Quran, ya, karena memang niatan baca Quran cari pahala, bukan mau cari tahu, bang. Berat. Maka di sininya letak diwajikannya menuntut ilmu itu, ilmu agama itu gitu, Bang Edis. Karena ada alatnya untuk menggalinya. Loh, sekarang begini, di dalam Al-Quran kalau baca terjemahannya doang tuh nggak nyambung, Mbak Edi. Susah orang nangkepnya. Oke, coba jikalau terjemahannya salah, mohon dikoreksi, yo. Kalau ini saya senang. Coba buktikan bahwa terjemahannya kurang tepat, begitu, yo, coba.
Seperti gini, innallaha ala arsyistawa, Allah bersemayam di aras. Coba artikan, jelaskan itu. Itu ayat Ya, yang kalau bukan masalah itu, Bang. Kalau itu kan masalah internal Muslim. Gini, yang dimaksud dalam diskusi lintas iman, ya kan? Karena itu pun berdebatan juga gitu loh. Makanya saya bilang itu ayat-ayat yang mutasyabihat. Ya kan? Apakah Allah di atas arsy-Nya? Apakah Allah menempati ruang? Kan begitu. Itu sampai sekarang belum kelar-kelar itu debat Muslim itu. Udah kelar. Belum. Ada ulama yang menakwilnya. Sekarang begini, justru di dalam Al-Quran, ayat-ayat yang mutasyabihat itu tidak ada yang mengerti takwilnya. Kok malah ditakwil-takwil seolah-olah tidak percaya kepada Allah. Nah, sekarang begini, ini salah satu fitnah yang akhirnya dipercaya oleh banyak Muslim. Dikatakan begini, bahwa tanda kenabian itu adalah berupa di punggung, ya, tak macam tai lalat atau tompel begitulah. Itu Bang Edis, data keterangannya di mana itu? Kan tidak tahu. Oh ya udah, sharing aja, jadi Oke, baik. Iya, itu gini sebentar ya. Cari dulu. Wah, saya kalau ini masalahnya kita lagi nggak bahas itu, Bang. Enggak, Bentar, masalahnya ya. saya juga nggak tahu gitu, makanya ingin tahu. Silakan. Ya, kita cek ya, apakah masih ada nih. Misalnya nih ya, coba kita dengarkan sebentar. Ya, ini maksudnya aja gimana tuh? Injil juga disebutkan setiap nabi itu punya tanda kenabian. Apa tanda kenabian, teman-teman sekalian? Sebuah daging yang menggumpal di pundak sebelah kanan, dan daging itu berwarna merah kehitam-hitaman dan memiliki bulu yang lebat. Macam tompel kan? Hai anak kecil. Macam tompel kan? Terus. Iya, Macam terus tompel. apa tuh? Bang, mana ada Bang tanda kenabian tompel? Yang bener aja tanda kenabian tompel. Bang, tanda kenabian, ini tanda kenabian. Jikalau dia berbicara atas namaku, terjadi. Itu tanda kenabian. Contoh. Saya bilang, besok jam sekian akan ada gempa bumi. Dan akan ada tsunami. Dan begini. Kejadian. Itu tanda kenabian itu. Tanda kenabian adalah ketika dia berkata, bernubuat akan sesuatu, maka perkataan itu terjadi. Itu Bang tanda kenabian kok tompel. Irhas, tanda-tanda calon nabi itu ada. Dia mempunyai keajaiban di luar nalar yang disebut dengan irhas. Tapi gini lah Bang, intinya begini. Memang banyak orang itu kan beragama hanya sekedar ikut-ikutan, ya kan? Nah, saya ini Bang, saya ya berpetuah lah atau menasehati gini. Ketika saya menghabiskan waktu saya ya mempelajari Bible, mempelajari agama Islam, ya terutama Al-Quran, saya dapati Bang, bahwa ya saya panggil Anda untuk pergi kepada jalan yang benar. Karena Anda masih tiap hari berkata, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Sementara Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Yesus firman Tuhan yang turun ke bumi menjadi manusia. Sementara Muhammad bukan firman Allah yang menjadi manusia. Bukan firman Tuhan. Sedangkan Muhammad saja berkata dia tidak tahu apakah dia masuk surga atau tidak. Betul? Pernah ada satu percakapan antara dua muslim menceramahi siapa itu ahli tafsir Al-Quran di Indonesia, asal Indonesia, Pak Quraisy Shihab. Apa kata Quraisy Shihab? Tidak benar bahwa Muhammad sudah dijamin masuk surga. Tidak benar. Bahkan ada ayat di dalam Al-Quran yang berbunyi bahwa disuruh mengatakan bahwa dia tidak tahu apa yang akan diperbuat terhadap dia. Ya, sebentar Bang. Nih, saya bacakan ayat Qur'annya. Kalau saya ngomong harus ada dasarnya, Bang. Di dalam surat Al-Ahqaf, ayat yang ke-9, bisa Bang cek. Qul, katakanlah, aku bukanlah Rasul yang pertama di antara Rasul-Rasul. Dan aku tidak mengetahui apa yang akan diperbuat terhadapku. Dan tidak pula terhadapmu. Surat Al-Ahqaf, ayat yang ke-9. Muhammad sendiri disuruh ngomong begitu. Dia nggak tahu apa yang akan diperbuat terhadap dirinya dan juga terhadap pengikutnya.
Lalu bagaimana mungkin umat muslim mengarang-arang cerita bahwasanya sahabat begini dijamin masuk surga, sahabat ini dijamin masuk surga. Dia Muhammad disuruh ngomong nggak tahu apa yang akan terjadi kepada dirinya. Iya. Banyak beda. Bang, ada anak-anak ini bang, kita bisa di ban sama tok-tok ini. Iya, makanya Mungkin nanti sambung lagi bang ya. sambung lagi Bang Edis. Oke, Jadi saya makasih nggak fokus bang, nih. bang Asim Well. anak langit sudah mampir. Oke. Terima kasih.